Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Erda Afifa dengan NIM 22103040 138. Untuk hari ini dan malam ini saya akan menjelaskan studi kasus waris Islam dengan putusan PA, yaitu putusan PA Yogyakarta nomor 134 G tahun 2024. Langsung ke ini, waris Islam dan adat Jawa. Waris atau harta pustaka adalah aspek penting dalam masyarakat Indonesia dengan keberagaman budaya dan agama. Pembagian waris dalam Islam penting dan masih diperdebatkan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengusulkan rancangan Undang-Undang Waris pada tahun 2020 untuk memperbaiki sistem pembagian waris, memberikan pelindungan hukum, dan memperkuat prinsip keadilan dalam pembagian waris. Rukun waris sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama al-muwaris, yang kedua al-waris, yang ketiga al-maurus atau al-miras atau harta yang ditinggalkan. Apabila ketiga rukun di atas tidak terlaksana, satu maupun beberapa bagian, maka tidak akan terjadi perwarisan. Hukum waris adat mengatur peralihan harta warisan dengan tujuan melestarikan di tangan ahli waris berbeda dengan hukum barat yang mengenal bagian mutlak atau legitimate property. Hal tersebut menjadi penting karena dalam hukum adat, pengoperasian harta kekayaan waris kepada ahli waris dimasukkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris. Di sini saya membuat silsilah terhadap perkara yang saya teliti. Di pertama ada almarhum sepasang suami pertama atau di sini bisa dikatakan sebagai buyut. Buyut ini mempunyai dua anak. Dua anak ini di pasangan pertama ini mempunyai 4 anak. Di anak yang kedua, semasa hidupnya tidak mempunyai anak sama sekali. Dalam kasus keempat anak dari nenek pertama ini, bisa dibilang nenek pertama, almarhum sepasang suami kedua ini mempunyai 4 anak. 4 anak di sini dengan posisi penggugat 1, penggugat kedua, penggugat ketiga, dan anak keempat. Anak keempat di sini tuh sudah meninggal dan pernah melaksanakan pernikahan selama 3 kali. Dan selama 3 kali pernikahan tersebut telah mempunyai anak, ada 2 hingga 1 anak setiap pernikahannya. Lanjut, di sini peninggalan harta waris. Pertama, di sini terdapat almarhum sepasang nenek satu ini atau nenek buyut meninggalkan sebidang tanah yang sekarang ditempati oleh penggugat pertama, yaitu di sini menjadikan anak pertama dari nenek tersebut, yaitu sebuah sebidang tanah beserta bangunan di daerah Yogyakarta nomor 1072 di daerah Panembahan dengan luas 899 meter persegi. Yang kedua, almarhum sepasang suami kedua atau di sini bisa dikatakan sebagai nenek pertama meninggalkan sebidang tanah yang sekarang juga ditempati oleh penggugat pertama dengan bentuk sebidang tanah beserta bangunannya di daerah Yogyakarta nomor 1532 daerah Panembahan dengan luas 692 meter persegi. Sepanjang waktunya, akhirnya nenek tersebut, sepasang nenek dan kakek tersebut meninggal dan mewasiatkan sebidang tanahnya pada 18 Juni 1883 kepada anak-anaknya, yakni yang tanah yang ditinggalkan oleh nenek buyutnya, yaitu sebidang tanah beserta bangunan daerah Yogyakarta nomor 1072 Panembahan dengan luas 899 meter persegi. Untuk yang terakhir, yaitu di sini almarhum istri dari sepasang istri kedua atau nenek kedua membuat wasiat melalui akta olografis nomor 1 berupa sebidang tanah beserta bangunannya di daerah Yogyakarta nomor 1532, yakni tanah yang sekarang ditempati oleh penggugat pertama juga kepada seluruh anak-anaknya dengan bagian anak pertama mendapatkan tanah beserta bagiannya di bagian barat. Untuk almarhum yang anak keempat tadi itu tanah beserta bangunannya di bagian timur, penggugat kedua, anak kedua maupun anak ketiga mendapatkan tanah dan bangunan di bagian tengah. Peninggalan harta waris khusus untuk almarhum. Persoalan di sini kita memfokuskan kepada pembagian dari almarhum anak keempat yang dimana almarhum kan 3 kali menikah di awal dan mempunyai anak.
yaitu sebidang tanah beserta bangunannya di bagian timur yang akan diwariskan kepada anak-anak almarhum dari keseluruhan pernikahan pertama hingga ke pernikahan ketiga anak tersebut, yakni kalau apabila kita kembali ke dalam uh, sisilahnya, yaitu di sini kan anak keempat itu menikah selama 3 kali. Dan 3 kali itu istri anak warisan itu akan berikan kepada anak-anak dari 3 kali pernikahan tersebut, yaitu tergugat pertama, tergugat kedua, dan tergugat ketiga. Hal ini, istri ketiga itu mempunyai 2 anak, di mana anak yang kedua ini masih di bawah umur dan digantikan oleh ibunya. Nah, peninggalan waris itu di sini tergugat pertama sebagai anak dari almarhum anak keempat bersama istri pertama. Yang kedua, istri tergugat dua atau anak pertama dari almarhum anak keempat bersama istri keduanya. Dan yang ketiga adalah tergugat tiga, yakni perempuan sebagai anak pertama dari almarhum anak keempat bersama istri ketiga. Dan yang terakhir, laki-laki dari anak kedua dari almarhum anak keempat bersama istri yang ketiganya. Nah, dalam pembagian harta waris itu dapat dikatakan dasar pembagian waris sepikul segendong atau 1:2. Berdasarkan akta penyimpanan alografis yang dibuat almarhum istri dari nenek tersebut kepada almarhum anak keempat dengan pembagian 1 anak laki-laki mendapat 1 pikul dan 3 anak perempuan mendapatkan 1 gendongan. Hal ini diperkuat dengan doktrin Prof. Suwardi. Beliau berpendapat bahwa adat Jawa dan Islam tidak jauh berbeda. Dalam persoalan hak waris sepikul segendong atau 1:2 merupakan penyerapan dari agama Islam dan tidak menyalahi kaidah hukum Islam. Di dalamnya jelas menerapkan pembagian waris kepada laki-laki lebih banyak karena tanggung jawab keluarga berada di pundak laki-laki. Maka pembagian yang diterima laki-laki lebih banyak daripada yang diterima perempuan atau di az-zakari mislu hazain al-unsayain. Hal tersebut karena laki-laki harus membelanjakan dirinya, istri, serta anaknya. Sedangkan perempuan hanya membelanjakan diri sendiri. Dan itu hal diperkuat dengan pasal 176 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam, di mana pasal ini menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila 2 orang mendapat lebih, atau mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Akar permasalahan atau konflik yang pertama ini, seiring berjalannya waktu, dengan pertimbangan serta pemeliharaan bangunan yang cukup tua, maka seluruh ahli waris setuju untuk menjual salah satu objek waris dengan syarat penjualan tanah harus ditujukan kepada pihak yang masih satu keluarga dengan kedua almarhum. Nah, dengan kesepakatan tersebut, maka dilaksanakan musyawarah guna penjualan tanah kepada anak penggugat pertama, yaitu di sini adalah anak yang menempati tanah itu sendiri. Dalam waktunya itu, penggugat pertama ingin anak menjual tanah salah satu tanahnya kepada anak dari penggugat pertama. Yang kedua, dalam permusyawaratan tersebut berlangsung ada penolakan dari salah satu tergugat, yakni dari istri ketiga dari anak keempat tersebut, di mana istri ketiga tersebut itu menyuarakan penolakan penjualan tanah kepada anak penggugat satu dengan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut sudah berkali-kali dipermusyawarahkan dalam di awal dan seluruh para penggugat telah bermusyawarah kepada tergugat untuk bermusyawarah dengan alasan tanah ini akan semakin lama semakin tidak baik apabila tidak diperjualbelikan. Tetapi tergugat ketujuh atau istri ketiga menolak hal tersebut dengan alasan yang masih tidak jelas. Meskipun begitu, para tergugat berkomitmen untuk membagikan hasil seluruh penjualan kepada seluruh ahli waris dan para tergugat dengan terbuka dan secara transparan. Akan tetapi, penggugat 7 atau istri ketiga bersikukuh menolak dengan alasan yang tidak jelas. Dan terakhir, pemeriksaan perkara akuo. Para penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk menyelesaikan dan mengadili perkara akuo untuk mendapatkan objek tanah beserta bangunan yang terdiri dari 2 nomor sertifikat tanah. Yaitu pertama, sertifikat tanah dengan nomor 1532 yang sekarang di tempat hasil dari wasiat
nenek buyut yang pertama, dan sertifikat tanah yang kedua, yaitu sertifikat tanah dengan nomor 1072 Panembahan dari wasiat nenek kedua, yang totalnya dua tanah tersebut sekarang sedang di dianukan kepada penggugat pertama, anak pertama. Penetapan dan pembagian sengketa. Pertama, menetapkan pembagian hak objek waris kepada anak penggugat pertama, penggugat kedua, penggugat ketiga, serta almarhum anak keempat dengan bagian sama rata atau masing-masing mendapatkan seperempat dari objek waris tersebut. Dengan total luas objek tanah sejumlah 1.592 meter persegi, maka setiap penggugat mendapatkan hak seluas 398 meter persegi dengan bagian penggugat pertama pada bagian barat, penggugat kedua pada bagian tengah, penggugat ketiga pada bagian tengah juga. Dan terakhir, yaitu menetapkan pembagian hak objek waris bagi anak-anak dari almarhum anak keempat, yakni tergugat pertama, tergugat kedua, tergugat ketiga, dan tergugat keempat sebagai ahli waris pengganti almarhum anak keempat dengan besaran masing-masing sesuai dengan ketentuan 1 pikul dan 2 gendong, yakni tergugat 4 dengan jenis laki-laki dengan 2 bagian untuk laki-laki atau 1 pikul dengan luas tanah 159,2 meter persegi, dan tergugat pertama, tergugat kedua, dan tergugat ketiga dengan berjenis kelamin perempuan dengan 1 bagian atau 1 gendong dengan luas tanah 79,6 meter persegi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.